Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur karena rahmat-Mu. Kami tim sekretariat hari ini dapat berkumpul bersama. Kami yang dari Pontianak sudah tiba pada malam hari tadi. Dan juga tim dari Aeropas ini juga sudah hadir pada pagi ini. Semoga kami bersatu untuk beberapa waktu ke depan dalam memfokuskan diri kami dengan kehendak-Mu, suara-Mu, gema-Mu kepada kami untuk mendampingi para orang muda ini untuk selalu mencintai Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan, bimbing tuntunlah langkah hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan berbicara untuk saling melengkapi, melayani, dan menguatkan diri kami bahwa orang-orang muda yang Engkau kirim dibentuk oleh tangan-Mu melalui kami, alat-alat-Mu. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan mampu mendengar suara-Mu. Dan beberapa hari ini kami akan bersatu padu untuk siap melayani orang muda yang datang pada hari ini untuk dibimbing oleh kehendak-Mu. Mohon ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nantinya kalau kita mulai bersama peserta, kita akan mengucapkan semangat pagi atau semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Yes. Kita coba semangat pagi. Pagi luar biasa. Itu yang akan kita mulai. Biar ke malam kalau coba semangat pagi. Iya. Pagi luar biasa. Jadi selamat ketemu. Terima kasih atas komunikasi karena ada grup, jadi lebih menyenangkan karena tahu apa yang menjadi perbincangan, apa yang menjadi pemikiran, apa yang akan kita lakukan. Beliau belum ikut dalam grup itu, jadi ya, tapi tidak apa. Silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, nama lengkap saya Yakobus Julian Elis. Saya bertugas di Kementerian Agama Kota Pontianak selaku penyuluh agama Katolik. Kapasitas saya di sini bersama saudara-saudari untuk mendampingi orang muda. Panggilan saya Ian, istri 1, anak 3. Itu saja dulu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Don. Baik, perkenalkan nama saya Didi Ruselven, biasa dipanggil Didi. Sekarang saya mahasiswa di Untan, program studi agribisnis Fakultas Pertanian, semester akhir gitu. Jadi sedang tahap menyusun skripsi. Makanya ya sudah kosong jam kuliah dan bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Diminta oleh Pak Don juga itu. Mungkin sekian. Terima kasih Pak dan teman-teman semuanya. Kenal juga, nama saya Benny. Ya. Ya, saya aslinya Kecamatan Matiti, Kabupaten Ketapang. Istri saya orang Aeropas dan saya dari 2009 di sini sampai sekarang. Terima kasih. Nama saya Boni, asli dari Jogja dan dapat istri orang sini, anak 2. Gitu. Terima kasih. Saya Ita Noviana, sering dipanggil Ita. Saya asli orang sini. Cukup. Selamat pagi, saya Novita. Saya tinggal di stasi, kira-kira 10 menit dari sini, SP5, dan sehari-hari saya menjadi guru. Terima kasih. Oke, nama saya Sisil. Saya tempat tinggalnya sama dengan Kak Novi dari SP5 dan sekarang saya bekerja di Sekretariat Paroki Aeropas. Terima kasih. Lagi saya terus tantan di Pak Don. Saya tinggal di Pontianak, tapi banyak pekerjaan saya di Ketapang. Jadi rata-rata tentang juga di Pontianak. Saya sebagai aktivis NGO dan
sekarang saya sebagai konsultan pembangunan untuk saya siap bergabung dengan teman-teman di sini untuk melaksanakan tugas khusus mendampingi kaum muda. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Sri Yani, biasa dipanggil Sri. Saya asli dari sini, tinggal di Eropa. Singal. Always single. Terima kasih. Nah, ini kita memulai yang begini ini mulai bahwa kita tuh kan memasuki situasi pembinaan. Jadi kitanya ketika berbicara harus berbicara, orang tahu siapa kita atau apa yang kita sampaikan. Karena misalnya kita menyampaikan pengumuman, itu peserta harus merasa bahwa ini harus dia dengar supaya dia menyimak. Nah, ini kita memulai di dalam grup kecil kita. Untuk itu begini, kita hari ini harus ngecek persiapan. Beberapa persiapan yang penting harus kita cek dulu karena kita akan mengantisipasi. Kalau kita tahu berarti kita akan mengantisipasi apa yang disebut dinamika perubahannya. Akan ada perubahan. Jadwal sudah ada kan? Sudah. Nah, Tapi belum bikin. nah, makanya itu pertanyaannya kan kemudian saya jadwal itu sudah mengirim ke Romo Made dari tahun lalu, tapi tolong disesuaikan dengan pemikiran Romo Made di sana. Itu sudah ada. Nah, kita berbasis pada itu. Jadi nanti di print. Jadi tugas pembantu khusus itu membantu pimpinan untuk mengerti semuanya. Tim kerja kita, karena kita tuh muncul tuh untuk peserta. Jadi pembantu khusus tuh ini ada map keramat yang dari dulu sejak angkatan pertama ini 35 tahun lebih. Ini berisi beberapa dokumen penting. Misalnya kalau di akhir ini kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Jadi itu dibawa di sini. Lalu ini kalau pimpinan ke ruang sekretariat, ke ruang peserta seperti itu, tugas tugas sekretariat khususnya pembantu khusus bawa ini dengan kitab suci. Ada kitab suci itu dibawa, bukan laga-laga antara pimpinan atau bukan. Itu untuk menunjukkan kepada peserta bahwa hidup itu ada piramid, kan? Ada yang memimpin dengan pimpin, tapi ada juga orang yang menjadi pelayan. Meskipun dalam konteks pelayan semua, tapi model itu kita ambil saja Yesus. Dia mau pergi bersama-sama dengan muridnya, kan? Muridnya juga bawa segala sesuatu, termasuk disuruh carikan makan kepada mereka, kan itu sebenarnya. Jadi itu gambaran yang pertama yang kita. Nah, di dalam map ini lengkap jadwal dan yang lain-lainnya, dan kemudian itu apa beberapa kali perubahan tetapi khusus tekan perubahan. Itu yang pertama. Pembantu khusus itu termasuk menolong mencari, misalnya ada nas kitab suci atau teks kitab suci yang harus segera kita temukan karena ada di dalam. Jadi begitu. Saya sengaja membawa kitab suci yang khusus yang sudah lama, jadi itu nggak hafal saya itu. Jadi bisa buka. Besok pagi itu renungan pertama apa? Hei, Bu baca. Hei, aku mendengarkan. Sabdalah ya Tuhan, aku mendengarkan. Itu renungan pagi kita. Jadi itu ada. Jadi itu harus ditulis atau disampaikan malam, tidak disampaikan. Mereka melihat paginya. Yang belum saya cek benar itu, saya kan meminta di dalam undang kepada peserta kan harus membawa pada bakti kan.
Kalau mereka mau puji syukur, saya punyanya banyak bakti. Berarti harus dicek yang pandai yang pandai dengan puji syukur. Saya tidak biasa tenang. Kita akan Di sini pakai syukur semua Pak. oh, Ya. ya udah. Berapa paroki? Berarti kita akan sedikit mengubah, tapi ada nggak di puji syukur misalnya ditani kehadiran Allah? Itu harus dicari. Kan itu yang saya katakan Bisa diberikan saja. Hah? Ya. Ya sudah. Di dalam puji syukur ada kan lagu yang jelang tidur itu Sang Surya. Salam sang Maha Surya, Salam sang Maha Surya, terima. Mau dicari? Dicari. Kalau dia tidak ada, ya kita print lagi. Print. Lagi. Nah itu kalau yang saya sampaikan begini itu tugas pembantu khusus sama-sama karena suara itu saya sampaikan. Nanti taruh dari pembantu khusus ke teman-teman yang lain. Kecuali dalam pertemuan bersama itu kan kita dengar bersama. Tapi kalau kan ada kalanya yang kita pembantu khusus. Nah itu. Lalu yang perlu kita perhatikan, yang saya cek kemarin itu ternyata tidak ada itu. Akhirnya saya pinjam yang di sekretariat di sana ini tugasnya. Karena waktu saya meminta menyiapkan amplop kecil, saya lihat ini belum ngecek bilangnya, ya kan? Amplop kecil itu akan ada isi. Jadi misalnya ini ada amplop nomor 40. Itu pada saat pemberian tugas. Amplop nomor 40 misalnya di dalamnya itu ada tulisan. Misalnya nomor 40 kode GDR. Anda diminta untuk bermain gitar. Saya dengan pembantu khusus akan menyusun di dalam lembar isian tugas mereka tentunya. Ini akan dicatat. Ini akan diberikan kepada peserta dengan berapa? Itu dicatat. Udah selesai catatan ini, ada misalnya kelompokan 1, 2, 3, 4, 5. Itu akan diberikan kepada tim pembantu kita. Karena pembantu akan menyiapkan apa yang ada di dalam ini. Contohnya gitar, ya ada kita gitar. Walaupun kita belum menyebut kemarin itu kemungkinan diperlukan. Ada bisa gitar yang ada dipakai. Itu kalau kebetulan dapatnya ini kan. Makanya pembantu khusus itu akan mengecek tugas apa saja yang akan diberikan. Terus sudah itu akan disampaikan kepada pembantu umum. Pembantu umum menyiapkan kelengkapan itu supaya oleh pembantu umum itu akan disiapkan di mana. Nanti pembantu khusus akan memberitahu ini misalnya pendampingnya ibu istri, ini pendampingnya yang lain misalnya Pak. Nah, ketika sudah diberikan oleh pimpinan kertas tugas kepada dia, kamu cari baiklah. 5 itu harus sudah ada. Nah, karena dia nanti akan membuka ini. Saya tidak. Oke. Itu diberitahu. Main kita seperti apa? Lagu apa? Kita kan akan membentuk dia sebagai kreatif. Barang ini tidak mau hilang. Harus dimasukkan kembali. Apakah langsung diserahkan kepada pendamping atau diserahkan kepada pembantu khusus atau langsung ke pimpinan. Tapi paling tidak kertasnya akan kembali karena akan dipakai lagi nantinya untuk orang lain lagi. Jadi tugas pembantu khusus dan pembantu umum
tim yang ini menjaga pertama tugasnya terlaksana, kelengkapan yang disiapkannya tersedia, kemudian dia didampingi. Dia nanti akan membuat tulisan tanggapan dan kesan atas tugas. Ada lagi yang laporan atas tugas dia. Nah itu yang disiapkan di kotak yang saya kemarin sebut yang di depan ruang pertemuan saya. Pada bagian ini jelas belum kira-kira. Nah, Itu berarti setiap peserta itu ada tugas iya, ini banyak nih dan tidak sama. Berarti kita menentukan tugas yang akan kita berikan kepada peserta itu berdasarkan apakah kita memilih saja, mengambil saja untuk pemilihan tugas. Ya, kan sudah punya data peserta. Ada yang disebut sifat positif yang menonjol, sikap negatif yang menonjol, sikap yang tidak dia sukai pada orang lain. Lalu kemudian ada bagian harapan dia mengikuti program ini. Nah, tugas pimpinan dengan tugas khususnya membaca itu sesuaikan, lalu dibuatlah tugasnya. Yang paling penting dimengerti bahwa itu seperti apa, itu urusan refleksi. Yang melakukan refleksi adalah yang mendampingi mereka melaksanakan tugas. Jawab belum kira-kira? Tuh, jadi saya pikir ini perlu mulai latihan. Kalau saya sudah berbicara barangkali daripada saya mengemaskan terus-menerus, sudah saya serahkan. Ini batu. Oke. Kemudian kan ada pertanyaan yang aluran tentang karung gandum. Nah, gandum tahu nggak gandum? Tahu. Tahu. Tepung kan? Iya. Kan orang menjual gandum, karungnya kan tidak dijual biasanya, mereka simpan atau apa. Di sini tidak pakai karung lagi, Pak. Tidak ada lagi ya. Pakai kiloan plastik. Ya, oke. Nah, itu tuh karung gandum itu untuk apa? Itu untuk dipotong-potong selebar segini panjang saja. Kenapa karung gandum? Dia itu tidak punya serat yang melukai. Itu untuk dipakai apa? Harus dicoba nanti itu bagaimana rasanya. Orang itu lembu. Campur. Hah? Dia apa kan? Lembu. Diikat gitu. Jadi itu ada kalau pimpinan sudah memanggil kan dengan pembantu khususnya jadwal siapa dia dijemput orang misalnya dapat sekarang menghadap pimpinan itu dia mau salah satu misalnya mengatakan oh ya baik ngomong baik kamu siap enggak mengatakan belum atau dengan singkatan dia sudah tahu itu kodenya itu alatnya siapkan itu pimpinan yang tidak sendiri. Mengapa pakai kain kalau gendut itu seratnya itu tidak habis ya harus tidak bisa kain. Yang masih memungkinkan itu adalah sarung atau batik kan. Kalau ada anak-anak ini tidak ada batik, tapi bukan batik yang baru. Kalau batik yang sudah biasa dipakai jadi sudah serat dan potong selebar-lebar ya enak paling tidak selebar begini ya. Nah itu akan dipakai. Kalau tidak ada berarti tidak akan ada orang yang dapat tugas itu. Kalau ada waktu saya berunding ngomong mengatakan kalau susah-susah pakai kain racun saja kan ada orang yang kalau orang tua meninggal dia mah ada kain racun kan itu kan ada yang warna biru, ada yang warna setengah kuning, sebelum kuning gitu ya. Ya, saya pernah juga menggunakan selimut yang garis-garis, itu kan belum itu. Potong aja Selimut rumah sakit gitu. ya, ya betul. Hitam putih. Ya. Tapi yang
dia sudah lapuk ya, itu tidak ada gunanya. Ada kami sudah memakai beberapa tahun, itu sore kami ada beberapa tahun tidak laksanakan. Waktu semua perlengkapan dicek, ini masih ada. Waktu saya memberikan tugas khusus kepada salah seorang peserta, waktu kami lihat, ternyata dia pakai kekuatan itu semua. Itu karena tim tidak memperbaiki kualitasnya. Nah itu yang maksudnya. Kalau itu masih bisa diusahakan, silakan diusahakan. Karena itu tidak banyak orang yang dapat yang begitu. Saya kira itu yang paling penting. Karena berkaitan diskusi di dalam itu kan. Jadi diskusinya pertama tentang blog, yang kedua diskusi tentang kain karung gendong itu tujuannya. Nah, kemudian sekarang tentang mekanisme kerja. Ini Pak Ian dengan Bang Didi sengaja akan membantu karena terutama Pak Ian ini tahun 97 gitu ya. 97 waktu itu sudah mahasiswa atau masih SMA? SMA. Masih SMA. Itu menjadi peserta angkatan 7. Jadi sadar sesudah itu selalu terlibat dalam sekretariatan, kemudian dan terakhir sebagai narasumber dan menjadi pembina, sehingga sudah sangat pengalaman. Sehingga Pak Ian akan membantu di keseluruhan, baik membantu tim khusus maupun membantu tim umum, dan membantu saya juga akan membantu secara keseluruhan. Itu fungsi beliau. Gunakan kesempatan karena beliau banyak pengalaman, kita gunakan. Kemudian Bang Didi banyak pengalaman dalam soal ini, tapi untuk menjadi sekretariat belum. Nah, jadi menjadi peserta sudah, menangani kegiatan-kegiatan PMPRI sudah, menangani LTTD sudah, tapi kegiatan retret atau bimbingan Gemar Rohani beliau akan sambil belajar. Jadi pengalaman beliau di beberapa kegiatan lain kita gunakan dan kita sama-sama. Jangan sungkan untuk berkomunikasi. Tuh. Kemudian yang menjadi diskusi juga itu kan ruang makan berarti di depan ya. Nanti sore itu bisa dipakai juga di malam. Bisa. Ruang pertemuan ini, ya. Ruang pertemuan kita pakai kursi kan. Nah, tapi kalau doa malam atau apa ketika kita itu jangan pakai kursi pikirkan kita doa duduk di bawah. Kita akan paling banyak itu duduk di bawah. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan sepatu atau sendal tinggalnya di luar. Itu tugasnya kamu, tugas pembantu umum membuat pengumuman atau membuat apa yang itu menjaga situasi. Maka sedemikian juga nanti itu misa pembukaan nanti sore di gereja kan. Nah, hari ini kita memulai dari jadwal pertama. Jadwal pertama itu sekitar jam 2 registrasi. Mekanisme registrasi adalah tim pembantu umum menyiapkan kursi dan meja siapa yang menerima mendaftar. Dicatat, dicek. Ini kan ada lembar checking peserta. Misalnya, nah begini misalnya, masuk. Ini kan lembar checking-nya. Untuk ngecek siapa yang masuk. Kemudian kita kan harus sudah mengetahui dia akan memasukkan barangnya di kamarnya dan nomor berapa tempat tidurnya. Kita sudah dibuat, sudah dipasang juga. Nah, itu harus ada yang mengontrol ketika masuk di sana. Itu berarti umum. Mengontrol mereka masuk supaya ketika mereka masuk itu bukan seperti kapal karam. Ketertiban sudah dimulai pada saat mereka datang. Masih ingat apa tugas di depan itu yang menerima mereka?
Jadi pertama ketika peserta datang itu kita akan menyambut mereka itu nanti di bagian dua orang yang akan menjadi di bagian registrasi. Kemudian nanti peserta lapor diri, lalu mereka nanti harus meminta menempatkan barang-barang berharga. Itu salah satu tugas dari orang yang menyambut mereka di registrasi. Itu yang saya akan jelaskan. Jadi barang-barang yang didatangkan di dalam satu transportasi yang sudah kita siapkan juga. Dan dari alat itu kemudian kita kasih label di masjidnya dan diamankan oleh biasanya kasih label. Kemudian nanti mengarahkan mereka kepada tim pembantu itu untuk mengantar mereka ke tempat komunitas. Kita juga berikan dompet sebelumnya, kaos juga, dan juga nomor selamat. Oke. Ya, tapi ini yang lebih baik. Yang pertama, mereka pada saat itu semua itu harus diberi informasi bahwa mereka setelah menggunakan metek langsung ke ruang pertemuan. Karena kita akan segera melanjutkan dengan pemberian motivasi. Bagaimana jika mereka datang sebelum masuk? Dan setelah dia, Artinya mereka harus memakai strategi dulu. ya silakan sekarang. Kita memulai jam menerima mereka jam berapa? 2 kan? Oh, dari jam 8 sampai jam 2 tidak boleh. Registrasi itu ya paling tidak 1 jam sebelum itulah registrasi. Kalau jam 8 kenapa isi jam 8 seperti itu? Kalau di jadwal ini Pak jam 8 sampai jam 12. Iya, jadi kalau itu sebelum bertemu lagi, akan Sudah. Ya. 15.30 sampai jam 16 itu penjaminan motivasi. Ya, jadi gini. Terlalu kawal. Tujuannya registrasi itu supaya mereka masuk ke lingkungan kita pun lebih siap. Jadi yang sebelumnya itu bukan urusan kita. Tapi kita misalnya registrasi jam 2 kan tidak lama kan registrasi itu kita sudah paham lima namanya ya cek, kemudian barang berharga dikumpulkan label barang berharga letakkan di tempat yang diurus oleh sekretariat, apakah nanti disimpan di sekretariat atau disimpan di ruang pimpinan khusus itu urusan kita. Baik. Kalau dari jam 8 kita sudah registrasi menunggu kepada jam 2 nanti berkeliaran loh kita akan mengurusi mereka. Nah kita jangan dikira sedikit tugas pada dunia begitu. Itu pertimbangan. Bahwa mereka jam 8 sudah datang ya silakan. Dan kalau mereka datang jam 8 misalnya kan urus konsumsinya. Sementara kita urus konsumsi itu mulai yang sore normalnya. untuk konsumsi kita sampaikan ke peserta bahwa masyarakat yang bersiap itu di jam 12 kemudian menyediakan Oke, kalau sudah begitu berarti sudah mendaftar di sini kemana-mana. Jangan, tetap saja registrasi jam 2. Kalau dia sudah datang, silakan ya. Ya, begitu saja. Ya, Bu. Yuk, mulai jam 2. Mulai jam 2 tuh daftar. Karena start kita itu mulai yang itu. 1 jam saja berarti dari jam 2 sampai jam 3. Iya. Setengah jam kemudian persiapan untuk Ya. ya. Oke, jelas ya itu. Jadi ini kita ini bukan bergerak biasa. Mereka masuk ke dalam suasana yang mulai diatur. Kita mulai mengatur mereka itu berdua, bukan mengatur mereka dari pagi. Ya dia masih punya kebebasan. Tapi kalau sudah mulai jam 2 dan terdaftar itu sudah masuk ke aturan kita. Di dalam penyediaan motivasi itu ada tentang
setelah dia menjadi bagian dari kita, kalaupun akan kemana pun harus sepilih. Biarpun dia hanya dekat, ya, padahal dia harus ikut dalam aturan bersama. Tuh, jadi berarti